Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai perancangan ECG 3 lead dengan modul AD8232. Perkenalkan, saya Indah Komaria bersama rekan saya Yolanda Wulandari, Pristia Yumna Mahdiayanto, dan Muhammad Alfian akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami. Baik, pembahasan yang pertama yaitu dasar teori. 1. Jantung. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen, nutrisi, serta metabolisme sel. Jantung termasuk otot tubuh yang bersifat unik karena dapat membentuk impuls secara otomatis dan berkontraksi ritmis. Kemampuan jantung menghantarkan impuls listrik disebut konduksi. Adanya impuls listrik memungkinkan otot jantung mengalami depolarisasi sehingga jantung dapat berkontraksi. Keadaan ini disebut eksitabilitas. Depolarisasi terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi muatan ion pada intrasel dan ekstrasel dalam sel otot jantung, sehingga terjadi pergerakan ion menyeberang ke membran semi-permeabel membran sel. Adanya sistem konduksi ini memungkinkan jantung dapat berkontraksi antara atrium dan vertikel secara sinkron. Yang kedua yaitu elektrokardiogram atau biasa disingkat dengan ECG. Elektrokardiogram adalah suatu grafik yang dihasilkan oleh alat elektrokardiograf untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung sebagaimana jantung berkontraksi. ECG dapat membantu mendiagnosis sebagai kondisi kesehatan jantung. Yang ketiga, modul AD8232. Modul AD8232 merupakan sebuah blok pengkondisian sinyal yang mampu mengekstrak, menyaring, dan memperkuat sinyal biopotensial tubuh yang sangat bising. Modul ini didasarkan teknik ECG 3 LED, yaitu menggunakan elektroda kuning dengan kutub positif, elektroda merah dengan kutub negatif, dan elektroda hijau sebagai ground dengan luaran pembacaan sinyal analog. Elektrokardiograf bisa sangat berisik sehingga untuk mengurangi noise tersebut dapat menggunakan chip AD8232. Sensor ini adalah papan komersial yang digunakan untuk menghitung pergerakan listrik jantung manusia. Modul AD8232 didasari dengan teknik 3 LED yang menggunakan 3 buah elektroda, berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Elektroda berwarna merah dengan kutub positif, elektroda berwarna kuning dengan kutub negatif, dan elektroda berwarna hijau sebagai ground. Kemudian yang keempat yaitu Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu Arduino dengan modul dan microcontroller Atmega 328P versi R3 yang merupakan versi terakhir untuk mendukung microcontroller supaya dapat bekerja. Arduino menggunakan IC atau keluaran Atmel AVR sebagai prosesor dan menggunakan Arduino IDE sebagai software pemrogramannya. Nah, tegangan operasi pada Arduino Uno itu 3,3 volt, tegangan masukan 7-12 volt, pin digital 14 dengan 4 PWM keluaran. Panjang 68,6 mm, lebar 53,6 mm, berat 25 gram, arus DC per input atau output pin 4 mA, penyimpanan 196 KB, dan kecepatan clocknya 32 MHz. Oke, selanjutnya ada perancangan. Di sini terdapat 2 perancangan yaitu desain 3D dan desain elektronis. Desain 3D di sini digunakan untuk memuat semua komponen seperti microcontroller, modul AD8232, dan terdapat bolongan untuk memasukkan untuk menyambungkan modul dan laptop. Terus ada desain elektronis. Sistem ini dirancang menggunakan microcontroller Arduino Uno dan modul AD8232. Modul AD8232 berfungsi untuk mendapatkan sinyal dari heart rate. Sedangkan Arduino Uno berfungsi membuat kode program untuk mengendalikan komponen elektronika.
Modul AD8232 mengambil tegangan sebesar 3,3 volt dan ground dari Arduino Uno. Untuk pin LO min dan LO plus dihubungkan pada pin digital Arduino Uno. LO plus berfungsi untuk mendeteksi sinyal negatif dan LO min minus untuk berfungsi untuk mendeteksi sinyal positif. Dan untuk pin output pada modul AD8232 merupakan keluaran penguat sinyal operasional atau keluaran dari sinyal detak jantung. Dari desain elektronis ini output pada modul AD8232 dihubungkan ke input ADC atau analog to digital converter. Pemilihan komponen Arduino Uno dan modul AD8232 dikarenakan pada modul AD8232 memiliki 3 lead dan memerlukan tegangan sebesar 2 hingga 3,5 volt. Sedangkan pada Arduino Uno dipilih karena mudah diimplementasikan dan bekerja pada tegangan 3,3 volt, sehingga hal ini mempermudah modul AD8232 untuk mendapatkan suplai tegangan tanpa menggunakan komponen tambahan. Untuk selanjutnya ini berupa video demo dalam pengujian untuk mengambil data heart rate pada tubuh manusia. Jadi sebelum melakukan pengambilan, ada baiknya badan dilapin oleh alkohol agar elektroda mudah mendeteksi sinyal dari jantung. Untuk lead merah dipasang di bagian kanan di dada dan kuning di bagian kiri, sedangkan yang hijau pada bagian bawah. Setelah memasang sesuai tersebut, kemudian pada microcontroller tinggal di-upload program, kemudian akan muncul sinyal seperti gambar. Di sini hasil perancangan dari hardware-nya yaitu terdiri dari satu buah microcontroller Arduino Uno dan modul AD8232 yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantung. Perancangan yang digunakan membutuhkan box untuk menyimpan komponen agar lebih rapi dengan ukuran box yang bagian depan yaitu panjang 9,7 cm dan lebar 14,8 cm. Kemudian terdapat lubang untuk tempat kabel yang berfungsi sebagai penghubung antara microcontroller dan laptop. Kemudian hasil pembahasan pada percobaan yang dilakukan. Perancangan ECG 3 lead menggunakan microcontroller Arduino Uno dilakukan uji coba untuk mendapatkan hasil pembacaan dari modul AD8232 sebagai alat yang dapat mendeteksi detak jantung manusia. Hasil percobaan berupa sinyal ECG yang dideteksi oleh modul kemudian diolah oleh microcontroller Arduino. Kemudian data dapat dilihat dalam bentuk grafik atau plotter. Pada gambar terlihat hasil percobaan itu merupakan sinyal detak jantung dari manusia. Dari data ini dapat kita tentukan berapa jumlah detak per menit dari detak jantung tersebut dengan menggunakan metode 6 detik. Kemudian kita menghitung selama 6 detik itu ada berapa puncak kompleks QRS. Hasil yang didapatkan di sini selama 6 detik ada sebanyak 8 kompleks QRS, kemudian akan dikalikan dengan 10, sehingga didapatkan 80 bit per menit atau detak per menit dari sinyal hasil percobaan tersebut. 80 bit per menit ini merupakan kategori
detak jantung pada manusia yang normal. Karena pada manusia sendiri kategori detak jantung normal itu sekitar 60 hingga 100 beat per menit. Oke, dari beberapa hasil pengujian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan modul 8232 dan mikrokontroler Arduino Uno untuk mengelola data keluaran modul AD8232, terlihat bahwa modul 8232 dapat bekerja dengan cukup baik. Dilihat dari hasil keluaran yang dilakukan pada saat melakukan percobaan, yaitu didapatkan hasil BPM sebesar 80 bit per menit, di mana nilai tersebut masih dikategorikan normal untuk detak jantung manusia. Nah, berikutnya saran yang bisa kami berikan kepada teman-teman nanti yang ingin melakukan penyempurnaan percobaan lebih lanjut ialah sinyal ECG masih terdapat noise. Jadi, untuk percobaan berikutnya dapat menggunakan rangkaian filter untuk mengurangi noise tersebut. Berikutnya, untuk percobaan berikutnya diharapkan rangkaian ECG dilengkapi dengan rangkaian isolasi untuk keamanan pasien. Dan yang ketiga, mencari referensi lebih lanjut agar dapat menampilkan nilai BPM pada LCD. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan pada video presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.